Momen haru lagi-lagi kita dapati di kampanye akbar Bapak Anies Baswedan. Mungkin kalian yang menonton video ini tidak akan henti-hentinya terharu atau menangis karena ada seorang penanya atau audiens yang menanyakan, ini audiensnya dari apa ya saya bilang ya, bapak-bapak yang mewakili keluarganya atau bahkan mewakili kita yang sedang berjuang, bekerja keras, banting tulang sebagai tulang punggung keluarga. Namun bapak ini menanyakan bukan tentang jika bagaimana ekonomi, bagaimana politik, bukan seperti itu. Tapi yang bapak ini tanyakan adalah bagaimana jika nanti Bapak Anies Baswedan, naudzubillah, mudah-mudahan tidak. Jika, karena ini pertanyaan saya sampaikan ya, bagaimana jika nanti Bapak Anies tidak terpilih? Semua audiens terdiam teman-teman, karena pertanyaan ini tidak terduga, benar-benar tidak terduga. Kan memang perlu dipertanyakan atau perlu ditanyakan teman-teman ya. Ini saking inginnya masyarakat, terutama yang hadir di acara tersebut, Bapak Anies itu benar-benar bisa memimpin negeri ini atau bisa terpilih jadi presiden di 2024 nanti, mengalahkan Prabowo dan Bapak Ganjar teman-teman. Bagaimana jika Bapak Anies nanti tidak jadi? Nasib saya, nasib kita bagaimana? Nasib rakyat yang sudah dipercayakan ke Bapak Anies itu bagaimana? Ini saya ngucapinnya agak gimana? Belepotan teman-teman ya, saking harunya lah, saking gimana ya. Langsung saja saya tunjukkan videonya. Pak Anies sudah berjalan ke seluruh kota wilayah Indonesia, bahwasannya semua yang Pak Anies dengar inilah suara hati nurani masyarakat Indonesia, Pak. Fenomena real yang terjadi di masyarakat. Semua pertanyaan dari masyarakat selalu menanyakan ketika Pak Anies jadi, apa yang akan Pak Anies perbuat. Tapi kalau misalkan Pak, kalau misalkan Bapak tidak jadi, Bapak tidak jadi presiden, ini niat amit ya Pak ya, karena kami ingin berjuang. Apa tindak lanjut dari semua fenomena yang Bapak dengar selama ini? Apakah Bapak akan meninggalkan kami, Pak? Apakah kami berjuang sendiri untuk 5 tahun yang akan datang? Bapak datang kembali lagi 2029. Bagaimana, Pak? Semua orang menanyakan ketika Bapak jadi. Kalau Bapak nggak jadi gimana, Pak, nasib kami? Kami rakyat Indonesia, Pak, siap bergerak untuk mengawal pemilu, Pak. Dan saya pastikan kemungkinan besar akan terjadi pergerakan sosial ketika itu ditemukan kecurangan. Terima kasih, Pak. Jadi video ini menunjukkan bahwa saking inginnya masyarakat menjadikan Anies Baswedan ini sebagai pemimpin ya. Karena beliau sudah terbukti di Jakarta dengan janji-janji yang beliau ucapkan, seminimal mungkin beliau tidak mengingkari janji tersebut. Kalian pasti lihatlah bagaimana perkembangan politik di Jakarta ketika Pilgub DKI Jakarta, janji-janji Anies seperti apa, dan yang ditunaikan ketika jadi pun Anies seperti apa. Teman-teman bisa melihat, sekalipun itu 9 sekian persen ada yang tidak terlaksana, itu wajar. Dan banyak juga yang haru ketika Bapak Anies selesai menjabat jadi gubernur DKI Jakarta. Itu bukti bahwa beliau itu orangnya adalah serius, komitmen dengan janji-janjinya, sehingga wajar jika masyarakat seperti Bapak tadi itu menanyakan, jika misalnya nanti tidak jadi Pak, bagaimana? Kalau bahasa mudahnya seperti itu. Kalau Bapak Anies nggak jadi gimana nasib kita? Gimana cara Bapak untuk merealisasikan janji-janjinya? Dan dijawablah oleh Bapak Anies seperti ini teman-teman jawabannya. Ya, kalau kalian di sini amin aja dulu. Ya, gini, Pak Dedi, terima kasih. Soal hasil pemilu, gini, saya ingin merespon pada apa yang bagaimana hasil pemilu. Hasil pemilu ini 16 hari lagi kita belum tahu, manusia belum tahu. Oke,
Allah sudah tahu hasilnya nih, tapi kan kita tidak tahu nih. Jadi bagian kita sekarang berusaha, berikhtiar, itu bagian kita. Ya, jadi saya ajak pada semuanya untuk mengajak sebanyak mungkin mencoblos. Yang kedua, selesai pemungutan suara jam 1, ajak semua warga untuk kembali ke TPS menonton penghitungan suara. Jangan biarkan saksi-saksi kita berjuang sendirian di dalam. Jangan biarkan saksi-saksi kita mungkin terdesak di dalam. Seluruh warga panggil, ikut awasi, dan memastikan penghitungannya benar di tempat itu. Catat dengan baik. Itu cara mengamankannya. Dengan begitu perjuangan kita tuntas. Dan kami makin hari makin yakin, insya Allah 14 Februari nantinya jadi hari perubahan Indonesia. Terima kasih. Baik. Nah, oke, jadi itu ya. Silahkan teman-teman nilai sendiri perkembangan politik seperti ini. Apakah Anies memang nanti bisa benar-benar memenangkan Pilpres ini? Kalian sebagai pendukung 01, apakah seyakin itu? Dengan adanya isu-isu kecurangan dan lain sebagainya, apakah kalian masih yakin dengan Anies bisa setidaknya maju di putaran kedua? Kalau saya yakin dan hakul yakin saja. Tentu teman-teman yang tidak mendukung, amin, pasti menghiraukan apa yang saya ucapkan. Tapi saya yakin dengan pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kecurangan itu pasti dilawan dan pasti akan dikalahkan jika benar-benar terjadi kecurangan. Doakan saja ya. Oke, itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih sudah nonton video ini. Sampai jumpa di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Minggu ini saya dapat japri dari teman-teman di sosial media, berbagai platform, Instagram, TikTok, Facebook, Snack Video. Mereka japri ke saya dan tanya, "Bang, tanggal 10 Februari kampanye akbarnya Amin nanti kira-kira ada tiket nggak? Kalau ada tiket bayar apa enggak? Kalau bayar kami siap bayar," katanya. Luar biasa, semangat perubahan ternyata hampir di seluruh pelosok Indonesia, dan mereka ingin bergabung dan siap membayar kalau harus membayar tiket masuk di JIS Jakarta International Stadium. Ini tidak main-main ternyata. Tidak kaleng-kaleng pendukung Amin, luar biasa. Hanya ingin adanya perubahan Indonesia lebih baik. Ayo sampai ketemu, salam perubahan.